sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2, harmoni dalam ekosistem, topik C, dengan materi ekosistem yang harmonis, muatan pelajaran IPAS kelas 5 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Tahun ini, banyak hama tikus dan serangga. Jadi, banyak tanaman padi yang dirusak oleh tikus. Berarti tahun lalu tidak ada hama ya? Ada, tapi jumlahnya masih sedikit, sehingga tidak berpengaruh terhadap hasil panen. Kok bisa ya? Tahun ini jumlahnya jadi banyak. Jaring-jaring makanan sangat erat kaitannya dengan populasi makhluk hidup. Karena proses ini menggambarkan keberlangsungan hidup anggota ekosistem. Jika hewan bisa makan, maka akan bertahan hidup dan bisa berkembang biak. Jika hewan dimakan, maka jumlahnya akan berkurang. Semua ini berlangsung secara alami dan membuat ekosistem tetap seimbang. Lalu, bagaimana jika satu komponen hilang? Apa yang terjadi jika ada perubahan lingkungan pada ekosistem seperti misalnya pembangunan dan penebangan hutan? Yuk, kita pelajari bersama-sama pada video kita kali ini. Yang pertama, keseimbangan ekosistem. Jaring-jaring makanan membantu tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup. Dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga. Jika salah satu komponen hilang, dapat menyebabkan hilangnya satu sumber makanan. Hal ini akan berdampak pada keseimbangan jaring-jaring makanan. Perhatikan rantai makanan berikut ini. Tanaman berbunga. Nektar pada bunga akan dimakan oleh kupu-kupu. Selanjutnya, kupu-kupu akan dimangsa oleh laba-laba, dan laba-laba akan dimangsa oleh katak. Apa yang terjadi pada keseimbangan ekosistem? Jika lahan untuk pertumbuhan bunga berkurang, maka akan terjadi persaingan memperebutkan makanan antara kupu-kupu dan semut. Hal ini akan menyebabkan menurunnya populasi semut dan kupu-kupu. Tidak sampai situ. Hal ini akan berdampak juga pada populasi laba-laba yang membutuhkan kedua hewan ini sebagai sumber makanannya. Berikutnya, jika ada penangkapan kupu-kupu yang menyebabkan berkurangnya populasi kupu-kupu, maka laba-laba akan sulit mencari makan. Dampaknya adalah menurunnya populasi laba-laba di ekosistem tersebut. Berikutnya, munculnya anggota hidup baru juga menyebabkan adanya persaingan baru dalam memperebutkan makanan. Katak juga memakan kupu-kupu dan laba-laba. Katak akan bersaing dengan laba-laba untuk mendapatkan kupu-kupu. Katak juga akan bersaing dengan burung untuk memakan laba-laba. Yang kedua, ketidakseimbangan ekosistem. Mari kita menganalisis dampak dari ketidakseimbangan ekosistem. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut ini. Mari kita analisis dampaknya apabila terjadi kasus pada jaring-jaring makanan tersebut. Kasus yang pertama, terjadi perburuan elang untuk diperjualbelikan. Kasus yang kedua, pembangunan di sekitar sawah yang biasanya menjadi tempat tinggal ular. Dan kasus yang ketiga, permintaan ekspor katak sawah untuk dijadikan makanan semakin banyak sehingga banyak terjadi perburuan katak sawah. Mari kita analisis satu demi satu kasus tersebut. Kita mulai dari kasus yang pertama. Terjadinya perburuan elang untuk diperjualbelikan. Apabila terjadi kasus tersebut, dampaknya antara lain, yang pertama, populasi elang berkurang karena diburu. Yang kedua, populasi ular maupun katak akan meningkat atau bertambah karena berkurangnya pemangsa alami mereka. Yang ketiga,
populasi tikus maupun belalang akan berkurang karena mereka banyak dimangsa oleh katak dan ular yang jumlahnya meningkat. Yang keempat, hasil panen padi akan meningkat karena berkurangnya jumlah belalang dan tikus. Kasus yang kedua, pembangunan di sekitar sawah yang biasanya menjadi tempat tinggal ular. Dampaknya antara lain, 1. Populasi ular akan berkurang karena terganggunya habitat. 2. Populasi elang akan berkurang karena berkurangnya populasi ular yang menjadi makanannya. Yang ketiga, populasi katak dan tikus akan bertambah karena berkurangnya ular. Yang keempat, populasi belalang akan berkurang karena populasi katak meningkat. Yang kelima, hasil panen padi akan menurun karena meningkatnya populasi tikus. Kasus yang ketiga, permintaan ekspor katak sawah untuk dijadikan makanan semakin banyak sehingga banyak terjadi perburuan katak sawah. Dampaknya antara lain, 1. Populasi katak berkurang karena diburu. 2. Populasi burung elang akan berkurang karena berkurangnya populasi katak yang menjadi makanannya. 3. Populasi ular akan bertambah karena tidak ada saingan dalam memangsa tikus. Yang keempat, populasi tikus akan berkurang karena populasi ular meningkat, sedangkan populasi belalang meningkat karena tidak adanya pemangsa. Yang kelima, hasil panen padi berkurang karena meningkatnya populasi belalang. Selanjutnya, penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Umumnya, gangguan pada ekosistem bisa terjadi karena adanya bencana alam dan ulah manusia. Bencana alam seperti gunung meletus dan kebakaran hutan akibat kemarau panjang dapat merusak ekosistem karena banyak makhluk hidup yang mati. Namun, fenomena alam ini pada jangka panjang dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi ekosistem tersebut. Tanah di sekitar gunung yang meletus seiring dengan berjalannya waktu akan menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan aneka macam tumbuhan. Sedangkan penyebab ketidakseimbangan ekosistem karena ulah manusia antara lain pencemaran lingkungan dan pengrusakan alam. Berikut upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. 1. Membuang sampah pada tempatnya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. 2. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 3. Melakukan kegiatan tebang pilih pada pohon. 4. Melarang dan tidak melakukan kegiatan penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan maupun perburuan hewan. 5. Tidak menggunakan pukat harimau, bahan kimia maupun peledak pada penangkapan ikan. Tentunya upaya masih banyak yang lainnya. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.